الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين وارض اللهم عن سيدنا وسندنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن سائر أتباعه ذوي القرب والتداني وارض عنا بهم واسقنا من فيوضاتهم بأملأ الأواني صل وسلم للنبي وآله والصحب والقطب التجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خصنا بسيد الأنام. Jadi ini sambungan dari kemarin. Pada intinya, kenapa sih Nabi itu ditanya oleh Siti Aisyah itu kan gara-gara beliau itu beribadah. Karena Nabi SAW yajtahidu fil a'mali salihati ilal ghayati wan nihayah hatta tawarramat qadamahu min turil qiyami billail, sampai kaki keduanya itu bengkak. Saking lamanya beliau melaksanakan sholat malam. Ditanya sama Siti Aisyah, kenapa jenengan itu sampai segitunya melakukan ibadah, padahal panjenengan itu adalah Nabi dan Rasul akramul khalqi indallah. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, dan sudah dijamin surga kan? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, kalau begitu kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur, karena Allah sudah memberikan banyak karunia kepada saya. Nah, berkaitan dengan itu kan kemarin Nabi bersabda kan, i'malu, beramallah kalian semua, fakullun muyassarun bima khuliqa, karena sungguhnya segala sesuatu itu muyassarun, akan menjadi mudah, lima khuliqalahu, bagi orang yang memang diciptakan untuk berbuat sesuatu itu. Man khuliqa lil jannah, barang siapa yang diciptakan lil jannah, untuk menjadi penghuni surga, yussira li amali ahli jannah, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amal ahli surga. Wa man khuliqa lin nari, dan barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan penduduk neraka, yussira li amali ahli nar, maka Allah akan memudahkan dia untuk beramal dengan amal ahli neraka. Makanya Nabi itu mencontohkan kepada kita bahwasanya karena Nabi itu ditakdirkan menjadi penghulunya surga, nah, maka Nabi itu mengamalkan amaliyah ahli surga. Nah, ciri-cirinya kata Nabi, orang kalau memang jasmani rohaninya itu mudah untuk diajak menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, dan meneladani sunnahnya Rasulullah, fa insyaallah mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa dirinya itu ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Sebaliknya, kalau orang itu sulit untuk diajak berbuat amal soleh, sulit diajak untuk menjalankan perintahnya Allah, sulit untuk dicegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan tidak mengindahkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, bahkan dia senang beramal dengan amal-amal yang menjadi tanda-tandanya penghuni neraka,
maka fa insyaallah itu menjadi tanda bahwa dia itu memang diciptakan untuk ditempatkan di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kata Sahibur Ratib Al-Haddad, "I'lam, ketahuilah, annal mu'minal basira biddin, sesungguhnya orang yang beriman al-basira biddin, yang sadar imannya akan agamanya, ar-rasikha fil ilmi wal yaqin, dan yang mapan ilmu dan keyakinannya, huwallazi yuhsinul amala lillah, yaitu orang yang memperbagus amalnya lillah, karena Allah, bukan karena yang lain Allah. Wa yajtahidu fi dzalika bi kulliyatihi, dan bersungguh-sungguh fi dzalika, di dalam memperbaiki amal ibadahnya lillah, karena Allah tadi, bi kulliyatihi, dari seluruhnya, syarat rukunnya, syarat sahnya, dan apapun yang menjadikan ibadah itu sempurna, itu bersungguh-sungguh. Summa ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadlihi, kemudian setelah dia berusaha untuk memperbaiki amal ibadahnya dengan kesungguhannya, menunaikan syarat rukunnya, menunaikan syarat sahnya, dan apapun yang berkaitan dengan ibadahnya, agar supaya menjadi sempurna dan layak dihaturkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak menyandarkan dirinya terhadap amalnya tadi, tapi dia menyandarkan dirinya kepada Allah dan karunia Allah. Wala ya'tamidu 'ala 'amalihi wa ihsanihi, dan dia tidak menyandarkan keselamatan dirinya atas amal ibadahnya dan perbuatan baiknya. Wa 'ala hadzal wasf madal anbiya wal ulama wa salihus salaf wal khalaf alaihi wassalam wal rahmah wal ridwan. Dan atas sifat seperti inilah para nabi itu mencontohkan, para ulama mencontohkan, para orang-orang saleh dari kalangan salaf maupun khalaf mencontohkan kepada kita di dalam menjalankan amaliyah ibadah. Dan pendapat ini itu sudah diisyarahkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis, wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang itu beribadah lillah, karena Allah, bukan tujuannya untuk menyelamatkan dirinya, bukan. Biqaulihi, apa sabdanya Nabi yang mengisyarahkan apa yang dijelaskan oleh Shahibur Ratib di atas tadi? La yadkhula ahadul jannata bi'amalihi, seorang itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga bi'amalihi, karena sebab amal ibadahnya. Nah, itu pakai lam ya. Lam kalau masuk huruf nafi yang masuk ke fi'il mudhari itu salah satunya lam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah nafyul istiqbal, menghilangkan kemungkinan untuk masa yang akan datang. Mungkin zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, nabi-nabi yang lain mungkin ada orang itu yang masuk surga karena amalnya. Tapi untuk umat Nabi, la yadkhula ahadul jannata bi'amalihi, tidak akan pernah seseorang itu masuk ke dalam surga bi'amalihi, karena sebab amal ibadahnya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana, ya, tidak juga saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, hanya saja Allah telah melimpah curahkan seluruh rahmatnya kepadaku. Nah, itu kata Nabi itu ainur rahmah, Nabi itu sumber rahmatnya Allah. Jadi tidak masuk akal kalau sumber rahmatnya Allah tidak masuk surga, kan tidak masuk akal. Karena masuk surga itu dengan rahmat. Tapi seandainya Allah itu, ini kalimatnya ini begini Pak, seandainya Allah tidak melimpah curahkan rahmatnya kepadaku, bisa jadi aku tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Sumakana, kemudian adanya Nabi Muhammad SAW itu sudah tahu bahwasanya Nabi itu
dilimpah curahkan oleh Allah rahmatnya kepada Nabi. Tapi yajtahidu fil a'mali shalihah. Nabi tetap bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amaliyah shalih. Ilal ghayah, keseluruhannya Pak, tanpa kecuali. Wan nihayah, sampai akhir hayatnya. Hatta tawarramat qadamahu, sehingga tawarramat menjadi bengkak qadamahu, kedua kaki Nabi, min tulil qiyami bil lail, karena saking lamanya beliau beribadah di malam hari. Itu Nabi. Kalau kita kan kadang-kadang kalau lagi habis ngaji ini, lagi semangat nih, casnya udah full baterainya kan, semangat ya. Nanti 2-3 hari kendor lagi. Kalau Nabi tidak, ibadahnya ilal ghayah wan nihayah. Nah, itu yang menjadikan Nabi itu manusia biasa, tapi perilaku, sikap, sifat, dan keimanannya serta ketakwaannya tidak seperti manusia pada umumnya. Itu yang membedakan, Pak. Karena apa? Ya itu tadi, ayyataghammadaniyallahu birahmatihi, karena Allah itu melimpah curahkan semua rahmatnya kepada Nabi. Maka rahmat Allah yang datang kepada kita, rahmat Allah yang datang kepada orang tua kita atau leluhur-leluhur kita, itu semuanya melewati Nabi semua. Nggak ada yang langsung dari Allah, nggak ada. Hatta Nabi Allah Adam alaihissalam yang menjadi sumber pertama kali manusia itu akan dilahirkan oleh Allah, itu juga melalui rahmat yang Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri bersabda dalam hadis qudsinya, laulaka Muhammad ma khalaqtu hadza tafta. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan saya ciptakan alam dunia ini kan gitu. Nah, gitu Pak. Cuman Nabi itu tahu Pak, bahwasanya umat saya itu, walaupun saya contohkan sampai banyak sahabat dan istri saya sendiri menjadi saksi bahwasanya saya sholat itu sampai sedemikian rupa, sampai bengkak ya saya, umat saya itu nggak bakal ngikutin itu, yakin saya itu. Nabi itu seakan-akan begitu ya. Maka Nabi itu dengan syafaatnya fid dunya wa dunya wal akhirah itu meminta kepada Allah kemudahan. Akhirnya Allah kasih kemudahan itu bagaimana? Nah, kalau orang cinta sama kamu, maka orang itu akan saya masukkan ke dalam surga bersama dengan kamu. Nah, maka Nabi bersabda kan, almar'u ma'aman ahabba. Nah, bukti cinta kepada Nabi ya banyak sholawat kepada Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholawat. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada aku. Nah, itu Syekh Muhammad Al-Bakri itu mikir, Pak, umat Nabi akhir zaman itu pasti sibuk dengan dunia, nggak bakal sempat dia itu banyak-banyak baca sholawat, nggak bakalan. Akhirnya apa? Syekh Muhammad Al-Bakri itu Pak melakukan riyadhah di raudhahnya Nabi di Masjid Nabawi itu selama 40 tahun. Minta kepada Allah itu amalan sholawat yang mana keutamaan, fadl dan karunia serta barokah dan pahalanya itu meliputi semua amaliyah saleh yang ada di dunia ini, min ladun Adam ila yaumin akhirus syuhur, dari mulai Adam sampai hari ya. Akhirnya dikasihlah sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Akhirnya Nabi itu bersabda kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani di dalam rihlahnya Syekh Ahmad itu, ma shalla alayya ahadun bi afdali min salatil fatih lima ughliq. Tidak ada orang yang bersolawat kepadaku yang lebih aku utamakan daripada sholawat fatih lima. Nah, maka dari itu saya akan mengatakan alimun nas bi sholatil fatih liyamutu alal iman. Ajarkan semua manusia itu membaca sholawat fatih agar supaya mereka itu menemukan jalan mati dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan
pemahaman kita, dan juga mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keberkahan manaqib Faidul Rabbani li Sayyidi Syekh Muhammad At-Tijani, dan juga dengan keberkahan daripada syafaatnya Rasulullah SAW, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah serta meneladani sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya tercatat menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dunya wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya istajib du'ana wa la tukhayib sayyidi rajana amin amin ya istajib du'ana wa la tukhayib sayyidi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لنا وأن تغفر لنا سيد وآمين مستقيم على شريعة متكئين على شريعة وعلمنا في الخيرات ولا نخالف سعي رجانا آمين آمين استجب دعانا ونسعد خير رزق الخلق بسببه ولا تتمكن ولا تقبل وتحفظنا وأيهم عن الحرم وأن والإنفاق والمرويات استجب دعاء وإياهم بقبل آمين تبارك في عمرنا وأعمالهم حتى بيت الله الحرام سيد رجانا سبحان الله وسلام والحمد لله رب العالمين.
الصلاة